Hai semuanya, baiklah kita lanjutkan ya bahasan yang kedua yang kaitannya dengan cyber counseling. Apa sih cyber counseling itu? Pastinya teman-teman yang berada di dunia counseling itu hari ini sudah memahami perbedaan antara counseling konvensional dengan counseling online atau counseling berbasis internet. Konseling konvensional itu kita perlu sadari bahwa adanya sebuah proses pemberian bantuan layanan di antara kedua belah pihak, yaitu konselor dengan konseli dalam satu tempat, satu waktu, dan tujuannya adalah problem solving yang bersifatnya adalah face to face, dilakukan secara langsung. Pada dasarnya konseling itu memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda ya antara konvensional dengan cyber. Tetapi yang perlu kita kenali, di sini ada perbedaan yang memang tidak bisa kita samakan. Cyber counseling itu sendiri memiliki arti bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan secara secara virtual atau yang melibatkan adanya internet. Maka jenis layanan ini bisa melibatkan beberapa aplikasi media seperti ada Skippy, ada WhatsApp, ada Facebook, kemudian ada apalagi email, ada telepon seluler, SMS ya mungkin zaman dulu, ada faksimil, kemudian ada apalagi Instagram, dan kemudian ada lagi banyak jenis aplikasi yang memang bisa fitur-fitur yang dilakukan atau dimanfaatkan untuk melakukan proses layanan konseling yang bersifatnya mengandung beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya, dimana asas kerahasiaan itu bisa memberikan rasa kepercayaan kepada si klien, kepada konselor untuk bisa mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapi oleh si klien itu. Nah, sehingga di sini layanannya pasti bersifatnya rahasia. Selain daripada asas kerahasiaan, maka juga ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Sampai pada 12 tahap asas terakhir ya, asas tuturi handayani. Oke, nanti kita akan bahas ke bab khusus tentang asas ya, dimana asas itu memiliki fungsi yang perlu diimplementasikan di setiap layanan konseling, baik secara konseling individual maupun konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Selain daripada asas yang akan kita perhatikan di sini, akan kita temukan bahwa permasalahan yang bersifatnya virtual itu memang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan bahkan dengan siapa saja. Artinya tanpa ada kendala waktu, 24 jam kita bisa melakukan proses layanan konseling tanpa batas waktu, ruang ya, dimana konseling itu boleh dilakukan di saat jam kapanpun. Tetapi nanti yang bersifatnya konselor itu membalas dari permasalahan si klien itu ada batasan waktunya ya. Kita maksimalkan nanti di situ beberapa catatannya 3 kali 24 jam catatan tanpa masalah itu bersifatnya urgent dan harus ditangani pada waktu itu. Tetapi kalau yang bersifatnya emergensi, yang bersifat memang harus dilakukan penanganan di waktu yang itu juga, maka konselor harus melakukannya di waktu itu. Oke, jadi jenis dari masalah itu perlu kita pahami dan cermati ya. Sebagai seorang konselor profesional, harus mampu untuk membedakan, memilah, dan memilih jenis masalah yang memang dihadapi oleh klien. Contohnya ketika ada klien kita yang memang memberikan chat kepada kita ya berupa messenger misalkan, kemudian di situ ada yang perlu kita garis bawahi, ada kata bunuh diri, maka nanti konselor harus bersifatnya berpikir bahwa ini adalah layanan segera yang perlu diselesaikan di waktu itu juga. Tidak harus menunggu 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Tetapi di waktu itu juga ketika teman-teman mulai membuka aplikasinya dan mengetahui, maka segera diberikan follow up-nya. Nanti ada beberapa tahapan dan proses dari cyber counseling, meskipun cyber counseling itu ada beberapa kelemahan. Ya, kelemahannya karena yang pertama kita tidak bisa menatap langsung kepada klien apakah masalah itu benar-benar terjadi
atau tidak terjadi, atau bahkan hanya berpura-pura saja. Kita tidak tahu secara langsung ya 100%. Tetapi karena media internet itu semakin canggih, maka kita ada video call. Ya, video call itu sama halnya seperti kita bisa bertatap muka secara langsung, tetapi ada batasan melalui media tersebut. Itu kita bisa mendiagnosa apakah jenis dari masalah itu benar-benar dialaminya ataupun hanya sebatas pura-pura. Kemudian keseriusan si klien itu terhadap kehadiran kepada konselor, apakah dia hadir karena memang ada sesuatu hal yang lain atau memang pure untuk problem solving. Beberapa indikasi atau indikator-indikator yang harus kita kembangkan terhadap permasalahan si klien itu memang membutuhkan sebuah analisis yang berupa diagnosa, ya, diagnosa permasalahan, prognosa, sampai pada tahap treatmentnya. Baiklah ya teman-teman, nanti di pertemuan praktik langsung ya, ketika mengikuti perkuliahan mata kuliah bimbingan konseling, kita akan lebih paham lagi ketika langsung mempraktekkan, kemudian menerapkan beberapa teori yang perlu dipadukan. Oke, thank you very much.